Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok manajemen perusahaan dengan di sini kami akan membuat tugas kelompok kami yang berjudul penurunan pemasukan restoran kami Pondok Arifin di masa pandemi COVID-19 dengan saya Imron Arifin sebagai manajer marketing absen 3. Saya Mikael Ahmad sebagai analisis manager absen 2. Saya Sirajuddin Imam Rohani sebagai CEO nomor absen 7. Saya Fatul Alfaridi sebagai manajer operasional absen 14. Saya Wido Pramana Subibowo sebagai sekretaris absen 15. Saya Titis Keswanda Putra sebagai finance management absen 29. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di rapat ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Wido Pramono Sektiwibowo selaku sekretaris dan di rapat kali ini sebagai pembawa acara dan notulen. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Yang saya hormati Bapak Sirajuddin Imam Rohani selaku CEO, yang saya hormati Bapak Imam Nur Arifin selaku manajer marketing, yang saya hormati Bapak Teddy Iswanda Putra selaku finance manager, yang saya hormati Bapak Mikael Ahmad selaku analis manager, dan yang saya hormati Bapak Fatur Alfaridi selaku manajer operasional. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan rapat untuk membahas penurunan produksi perusahaan semenjak COVID-19. Untuk Bapak Sirajuddin selaku CEO, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Sekretaris Wido. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cukup terkejut ya diundang ke rapat ini. Saya juga sudah mendapat kabar bahwa perusahaan kita mengalami down dan penurunan omset. Saya ingin langsung bertanya kepada Bapak Fatur sebagai manajer operasional. Bisa tolong dijelaskan kondisi perusahaan kita sekarang, Bapak Fatur? Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan kita? Baik Bapak CEO, seperti yang Bapak CEO ketahui, karena saat ini sedang terjadinya pandemi COVID-19, yang dimana ekonomi negara sekarang sedang cukup buruk, dan restoran kita juga terkena dampaknya. Ditambah, Kota Depok sedang melaksanakan PPKM atau lockdown oleh pemerintah, sehingga membuat jumlah customer restoran kita menurun drastis dalam beberapa bulan belakangan ini. Yang dimana hal ini berdampak pada finansial keuangan restoran kita, Bapak CEO. Begitu Bapak Fatur. Jadi kondisi keuangan kita terdampak ya? Iya Bapak CEO. Baik, berarti saya langsung saja bertanya kepada Bapak Teddy. Bapak Teddy di sana? Ya, saya di sini. Saya ingin bertanya tentang keuangan perusahaan kita nih, Bapak Teddy. Boleh diberikan rangkuman tentang keuangan perusahaan kita sekarang, Bapak Teddy? Oke. Laporan saya karena perusahaan kita karena dunia ini sedang mengalami COVID-19 atau virus COVID-19, itu dampaknya itu bisa berpengaruh terhadap keuangan kita karena pandemi ini pendapatan kita ini menurun drastis. Jadi menurut saya kita mau tidak mau harus memperumahkan beberapa pekerja untuk memotong atau meringankan pengeluaran dari keuangan perusahaan kita. Begitu Bapak CEO. Oh baik Bapak Teddy, berarti Bapak Teddy menyarankan untuk mengurangi karyawannya? Ya begitu Bapak. Bagaimana nih Bapak Mikael nih? Bapak Teddy menyarankan untuk mengurangi karyawan. Menurut analisis Bapak Mikael bagaimana? Baik Pak CEO. Menurut
pendapat dari Bapak Teddy itu sendiri sudah benar menurut saya. Tapi berdasarkan laporan yang saya terima, solusi yang dapat saya katakan ini adalah yang pertama, dengan memangkas biaya operasional sebanyak sekian persen, merumahkan sekian karyawan, meliburkan beberapa hari sekian karyawan yang dikarenakan terkena COVID. Itu saja yang dapat saya katakan, Bapak CEO. Oh, baik. Tambahan saran yang sangat bagus dari Bapak Mikael ya. Kemudian saya ingin mendengar dari manajer marketing nih, Bapak Imam nih. Bapak Imam punya saran yang lain nggak daripada teman-teman Bapak nih? Baik, terima kasih Bapak CEO. Saran saya di masa pandemi ini, yang pertama saya punya strategi marketing, yaitu kita harus mau tidak mau menjalankan restoran kita secara online ya, karena ya kita tahu sendiri masyarakat di Indonesia ini khususnya di Depok sedang menjalankan PPKM dan masyarakat dilarang untuk keluar rumah. Mau nggak mau kita harus jualan online. Yang kedua, kita harus memberi promo di era pandemi ini, walaupun kecil tidak masalah, agar pelanggan kita tetap berjalan terus dan masih menjadi pelanggan setia kita. Dan yang ketiga, kita menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan restoran kita, terutama di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Dan yang keempat, saya punya strategi marketing lagi, yaitu kita mengadakan gratis ongkir. Seperti itu, Pak. Baik, Bapak Imam. Cukup banyak saran dan usulan dari Bapak Imam tadi ya. Saya balik lagi pertanyaan kepada Bapak Mikael nih sebagai analisis nih. Tadi Baik, Bapak Pak Imam CEO. memberikan banyak sekali saran nih. Ya. Mulai dari promosi dan pre-order dan lain-lain tadi nih. Menurut Bapak Mikael yang sudah mendengar tadi, bagaimana Bapak Mikael? Terus apa Bapak Mikael ada usulan lain gitu? Baik, Pak CEO. Untuk saran-saran dari Bapak Imam tadi, saya sudah setuju. Karena di zaman COVID-19 ini, memang banyak hal yang telah terjadi dan telah berubah. Yang memang di dunia ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, menurut saya sih itu sudah menjadi saran yang benar untuk menghadapi pandemi ini. Itu Baik. saja dari saran saya, usulan saya, Jadi Pak Bapak CEO. Mikael setuju ya? Setuju saya. Setuju. Sekarang masalahnya baik ya. Bagaimana Bapak Imam? Izin memotong, tadi saya kelupaan satu strategi yang saya ingin berikan, yaitu kita menjalankan sistem pre-order ya, dimana ketika kita mentargetkan beberapa pesanan, contohnya pelanggan kita ingin pesan targetnya 28 pesanan, ketika sudah mencapai target tersebut, kita langsung memesannya dan mengirimkan pesanan tersebut kepada pelanggan kita. Seperti itu, Bapak CEO. Begitu ide yang sangat bagus Bapak Imam. Jadi itu nanti kita setiap ada pesanan kita tidak langsung memproduksi ya Bapak Imam ya? Iya, Menunggu benar. jumlah yang sesuai dulu ya Bapak Imam ya? Iya, benar sekali Bapak CEO. Sekarang masalahnya hanya tinggal pada keuangan nih. Saya ingin bertanya pada Bapak Teddy nih. Bapak Teddy ada di sana? Ya, saya masih ada. Baik, Bapak Teddy. Banyak banget saran yang diungkapkan dari teman-teman kita tadi Bapak Teddy. Apa kondisi keuangan kita sanggup Bapak Teddy untuk menjalankan semua usulan tadi Bapak Teddy? Bisa dijelaskan? Ya, saya telah mendengar saran dari Bapak Imam Nur Arifin dan Bapak Mikael. Itu ide yang cukup bagus dengan cara sistem PO, sistem jualan secara online, dan sistem promosi. Nah, untuk keuangan kita, untuk masalah promosi di media sosial ini, saya memiliki saran. Kalau media promosi secara online ini, saya menyarankan ke satu sosial media saja, karena untuk mengepres budget pengeluaran keuangan di perusahaan kita. Begitu Bapak CEO dari saya. Jadi satu sosmed saja ya. Jadi intinya ntar kita menarik influencer untuk mempromosikan restoran kita di satu sosmed gitu ya, Bapak Teddy? Iya, begitu sepertinya. Ya, Nah, seperti saya itu Bapak bertanya CEO. lagi kepada Bapak Mikael.
Baik, Pak CEO. Setiap rencana kan pasti ada kemungkinan gagal ya Bapak Mikael ya. Kalau Benar misalnya ini sekali, Pak CEO. kalau misalnya ini gagal bagaimana Bapak Mikael? Apa ada rencana B kah? Baik, Pak CEO. Kalau semisal rencana ini gagal, kita masih dapat mencari investor yang baru. Kalau misal masih belum menutupi keuangan. Kalau untuk opsi terakhir, ini saya tidak menyarankan opsi ini, yaitu dengan meminjam uang ke bank sebesar 200 juta rupiah. Meminjam uang di bank ya Bapak Mikael ya. Baik, ya. Baik. Sekarang kelihatannya semuanya sudah clear, hanya tinggal menjalankan ini. Bapak Fatur. Baik Bapak CEO. Dari ya tadi yang disarankan Bapak manajer keuangan tadi, kan dia menyarankan untuk mempromosikan satu sosmed saja nih. Apakah Bapak Fatur bisa mengamati dulu lingkungan pasar Bapak Fatur bagaimana? Apakah peluangnya bagus kah? Gimana kah? Untuk permulaan, saya akan melakukan pengamatan terhadap kondisi pasar terlebih dahulu. Apakah program yang disarankan oleh Bapak Manajer Marketing memiliki peluang yang baik atau tidak? Dan waktu yang saya perlukan untuk mengamati kondisi pasar sekira-kiranya membutuhkan waktu sebanyak 3 bulan, Bapak CEO. 3 bulan ya Bapak Fatur ya? Iya, Bapak CEO. Saya ingin bertanya kepada Bapak Imam nih. 3 bulan Bapak Imam? Bagaimana Bapak Imam? Kalau menurut saya itu 3 bulan itu cukup lama, dan saran saya itu bisa 1,5 bulan, karena selama 3 bulan itu kita tidak tahu ya bagaimana kondisi restoran kita. 1,5 bulan ya Bapak Imam ya? Iya, benar sekali Bapak CEO. Bagaimana Bapak Mikael? Baik, Pak CEO. Saya juga setuju dengan Bapak Imam yang sampaikan, yaitu 1,5 bulan. Yang dikarenakan kalau semisal 3 bulan ke depannya, itu kondisi keuangan kita itu tidak cukup. Dan di zaman COVID-19 ini juga terdapat banyak perubahan. Kita juga tidak tahu sampai kapan akan berakhirnya COVID-19 ini. Oh, berarti 1,5 Begitu bulan. saja. Ya, benar. 1,5 bulan. Saya pastikan dulu ke Bapak Teddy nih. Bapak Teddy, 1,5 bulan Bapak Teddy, keuangan kita masih mampukah menyokong perusahaan dalam waktu 1,5 bulan Bapak Teddy? Baik. 1,5 bulan itu waktu cukup yang ideal untuk melakukan proyek tersebut, mengingat keuangan kita juga sedang menurun. Jadi dari saya itu cukup ya. Itu saya setuju dengan waktu 1,5 bulan. Nah, tinggal saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Imam nih. Yang harus dilakukan Bapak Fatur yang apa aja Bapak Imam? Anda sebagai manajer marketing. Baik, menurut saya itu yang harus dilakukan Bapak Fatur ngecek di lapangan itu seperti yang pertama itu harus mengamati ya toko online, restoran online apakah mempunyai peluang yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengetahui juga promo-promo apa yang restoran lain lakukan. Mungkin kita bisa mengikutinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mencari promo yang tidak dilakukan oleh restoran lain agar pelanggan tertarik dengan restoran kita. Dan yang terakhir ini, kita juga harus mencari tahu apakah restoran lain juga memakai jasa influencer ya untuk mengiklankan restoran mereka. Itu saja sih Bapak CEO. Cukup banyak yang diminta dari Bapak Imam tadi, Bapak Fatur. Bagaimana Bapak Fatur? 1,5 bulan dengan berbagai banyak tugas yang harus diemban Bapak Fatur dari Bapak Imam tadi. Bapak Fatur sanggup? Waktu 1,5 bulan itu masihlah waktu yang cukup bagi saya untuk melakukan pengamatan kondisi pasar dan tugas-tugas yang diberikan oleh manajer marketing Bapak CEO. Baik, sepertinya rapat untuk hari ini kita sudahi karena sudah tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Begitu untuk Bapak Wido bisa ditutup. Baik, sebelum ditutup, saya akan merangkum hasil rapat hari ini. Karena kondisi keuntungan perusahaan menurun drastis dikarenakan COVID-19 ini, jadi kita akan memangkas biaya operasional
dengan memulangkan beberapa karyawan. Dan langkah kita untuk mengatasi penurunan keuntungan ini, kita akan menjalankan restoran secara online dan mempromosikannya lewat sosmed. Kita juga akan mengadakan gratis ongkir untuk menarik pelanggan, dan setelah itu kita juga akan melaksanakan sistem pre-order. Untuk itu, diperintahkan untuk Bapak Fatur sebagai manajer operasional untuk memantau kondisi pasar selama 1,5 bulan dengan memperhatikan pertama tentang peluang restoran online ini apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Kedua, promo-promo yang dilakukan restoran lain. Ketiga, mencari sesuatu yang belum dilakukan restoran lain. Dan keempat, melihat teknik periklanan restoran lain. Demikian rangkuman hasil rapat hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di rapat ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Wido Pramono Sekti Wibowo selaku sekretaris dan di rapat kali ini sebagai pembawa acara dan notarian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Yang saya hormati Bapak CEO Sirajuddin Imam Rohani, yang saya hormati Bapak Imam Nur Arifin selaku manajer marketing, yang saya hormati Bapak Teddy Skaiswanda Putra selaku finance manager, yang saya hormati Bapak Mikael Ahmad selaku analis manager, dan yang saya hormati Bapak Fatur Alfariji selaku operasional manager. Sudah 1,5 bulan kita adakan rapat untuk membahas penurunan produksi perusahaan semenjak COVID-19. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan rapat untuk membahas hasil pemantauan pasar selama 1,5 bulan ini. Untuk Bapak Sirajuddin selaku CEO, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Sekretaris Wido. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 1,5 bulan semenjak rapat yang pertama waktu itu. Saya ingin mendengar kabar nih dari Bapak Fatur nih. Sudah selesai ya Fatur tugasnya ya? Boleh dipresentasikan apa aja sih yang Bapak Fatur dapat dari hasil pengamatan 1,5 bulan Bapak Fatur? Baik Bapak CEO, setelah mengamati kondisi pasar dalam waktu 1,5 bulan ini, saya mendapatkan beberapa hasil. Yang pertama adalah ternyata toko online sedang naik daun sepanjang masa pandemi ini, baik di toko barang hingga restoran online. Yang kedua adalah permintaan dari Bapak Manajer Marketing, yaitu teknik pengiklanan dan promo apa saja yang dipergunakan oleh pengusaha lain. Yaitu promo yang dipergunakan oleh pengusaha lain berupa diskon harga masa pandemik dan teknik pengiklanannya dengan menggunakan influencer sebagai media promosi. Yang ketiga adalah promo yang belum dipergunakan oleh perusahaan lain, ialah gratis ongkir dan pre-order. Begitulah Bapak CEO. Baik. Sepertinya Bapak Fatur menyelesaikan semua tugas yang diberikan ya Bapak Fatur ya? Iya Bapak CEO. Baik, selanjutnya adalah segi anggaran Bapak Fatur. Kelihatannya dari semua yang Bapak Fatur sarankan tadi, semuanya membutuhkan biaya Bapak Fatur. Bapak Fatur sudah menyiapkan rincian biayanya kah atau belum Bapak Fatur? Selama pengamatan saya juga memeriksa harga-harga yang kira-kiranya dibutuhkan untuk melakukan operasional ini. Yang pertama adalah toko online, kita memerlukan modal awal sekitar 20 juta rupiah, yang dimana modal ini tuh sudah termasuk pendaftaran toko online, pendaftaran kepada pihak layanan jasa antar seperti Gojek dan Grab, lalu juga pajak yang akan kita dapatkan nantinya. Terus untuk selanjutnya itu ada biaya untuk jasa influencer, yang dimana setelah saya periksa dari media sosial, ternyata harga untuk influencer ini sekitaran 15 juta rupiah hingga 40 juta rupiah.
Lalu yang terakhir adalah biaya penyediaan fasilitas untuk program gratis ongkir sebesar 80 juta rupiah. 80 juta rupiah ini sudah termasuk biaya untuk transportasi, penyediaan transportasi, terus mutasi karyawan, dan penyediaan tempat penyimpanan fasilitas, Bapak CEO. Baik, sudah ya Bapak Fatur ya? Ya, sudah Bapak. Ya, cukup mahal ya Bapak Fatur, 100 juta lebih kalau tidak salah tadi ya. Iya Bapak. Saya ingin bertanya nih kepada manajer marketing dan analisis nih. 100 juta untuk berbagai macam usulan Bapak Fatur tadi, bagaimana? Bapak Imam, Bapak Mikael, Bapak Imam dulu. Baik ya. Untuk budget tadi sekitar 100 jutaan, menurut saya itu hal yang wajar ya. Terutama untuk influencer dan tadi untuk program buat ongkir. Karena setahu saya pada influencer itu memang jasa iklan mereka itu cukup mahal ya, terutama dalam mengiklankan video. Dan yang kedua itu tadi program buat ongkir, menurut saya wajar karena itu mahal. Kenapa? Karena kita juga harus memutasi beberapa karyawan yang tadinya seperti di waiters, kita akan pindahkan ke kurir, pengantaran, dan di situ juga kita juga butuh beberapa transportasi untuk mendukung program gratis ongkir itu, terutama motor dan mobil khususnya ya. Itu saja sih menurut saya, Bapak CEO. Iya, benar. Baik, selanjutnya Bapak Mikael. Bagaimana Bapak Mikael? Baik, Pak CEO. Kalau untuk menurut saya ini juga setuju ya dengan Bapak Imam yang dapat disampaikan. Jadi saya tidak mempunyai usulan lagi ya, Pak CEO. Oh, baik, 100 juta untuk beberapa ini termasuk worth it ya berarti ya. Sekarang seperti rapat sebelumnya, tiap suatu rencana kemungkinan gagal pasti ada nih. Bapak Mikael, apa ada rencana lain jika ini gagal, bagaimana Bapak Mikael nih? Baik, Pak CEO. Saya juga sebenarnya tidak dapat menjamin bahwa program ini dapat berjalan dengan lancar. Yang dikarenakan terdapat banyak saingan perusahaan ini di zaman COVID-19. Saya dapat menjamin untuk program yang dijalankan ini akan berhasil sekitar 60%-an. 60%. Jadi yang sempat ditanyakan Pak CEO ini, bagaimana sih cara untuk langkah-langkah jika rencana ini gagal? Oke, jadi kalau menurut saya sih seperti yang saya katakan di rapat sebelumnya, kita dapat menarik atau mencari investor. Terus kita dapat mencari program yang lebih menarik lagi dan meminta untuk Pak Fatur untuk mengamati pasar lagi ke depannya. Untuk opsi terakhir dari yang saya katakan adalah kita dapat meminjam uang ke bank sebesar 200 juta. Itu saja dari saran saya, Pak CEO. Ya, baik, Bapak Mikael. Saya ingin bertanya kepada Bapak Imam lagi nih. Menurut Bapak Imam, rencana kita ini seberapa besar sih akan sukses, Bapak Imam? Baik, terima kasih Bapak CEO. Menurut saya kemungkinan besar dalam program ini adalah 80% ya. Karena sebelumnya kita juga mempunyai pelanggan yang cukup banyak. Mungkin dengan beberapa program yang akan kita jalankan nanti, pelanggan kita akan bertambah dan pelanggan tetap kita masih akan terus menjadi pelanggan kita selamanya. Dan untuk program gratis ongkir ini, menurut saya ini cukup menarik. Kenapa? Karena strategi ini mungkin jarang diterapkan pada restoran lain. Karena kan program gratis ongkir ini langsung kita antarkan ya ke rumahnya para pelanggan, jadi pelanggan gak usah repot-repot lagi untuk kita, dan pastinya juga pelanggan tidak boleh diizinkan keluar oleh pemerintah. Seperti itu sih Bapak CEO. Oh ya, baik Bapak Imam. Berarti Bapak Imam menganggap bahwa rencana ini akan sukses ya Bapak Imam ya? Iya, benar sekali Bapak CEO. Baik, sekitar 100 juta. Saya ingin bertanya kepada Bapak Teddy. Bapak Teddy di sana? Ya, saya di sini, Bapak. 100 juta Bapak Teddy. Bapak Teddy bisa menyiapkan anggaran 100 juta Bapak Teddy? Ya,
eh, saya lumayan terkejut dengan mendengar uang yang segitu banyaknya. Tapi itu menurut saya cukup masuk akal dan worth it dengan eh, memanfaatkan dengan apa yang telah terjadi saat ini. Ya, dari saya hanya meminta laporan pengeluaran keuangannya saja dari Bapak Fatur. Ditunggu 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam ya Bapak Teddy ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Mikael. Bapak Mikael, ada di sana? Ada Pak CEO. Perkiraan program yang akan kita jalankan akan membuahkan hasil dalam berapa bulan Bapak CEO? Bapak manajer analisis. Baik Pak CEO. Kalau menurut saya sih sekitar 1 bulan sudah cukup, tidak usah lama-lama Pak CEO. Perkiraan 1 bulan sudah membuahkan hasil ya Bapak Mikael ya? Benar Pak CEO. Bagaimana Bapak Imam? 1 bulan Bapak Imam? Baik, Bapak CEO. Kalau menurut saya program ini akan berjalan baik sekitar 1 sampai 2 bulan ya. Karena apa? Pelanggan tetap kita juga pasti akan tertarik dengan program yang akan kita jalankan, terutama dalam program gratis ongkir ini dan beberapa promo yang akan kita jalankan nantinya ke depan. Seperti itu sih Bapak CEO. Baik. Saya ingin memastikan dulu kepada Bapak Teddy. Bapak Teddy, 1 sampai 2 bulan Bapak Teddy. Keuangan kita apa cukup untuk bertahan selama itu Bapak Teddy? Ya, saya sudah mendengar saran dari Bapak Imam dan Mikael. Menunggu 1 sampai 2 bulan itu memang waktu cukup yang lama. Mengingat keuangan kita juga sedang menipis akhir-akhir ini. Tapi kalau menunggu untuk membuahkan hasil itu menurut saya bisa. Itu mencukupi dengan keuangan yang ada di perusahaan kita. Tapi saya meminta satu syarat, itu program kita ini harus berhasil. Kalau tidak berhasil ini kita akan mengalami kerugian yang cukup banyak. Begitu Bapak CEO. Baik, harus berhasil ya. Harus berhasil. Bapak Fatur, saya mau ke Bapak Fatur nih. Bapak Fatur bisa kan menjalankan program ini dengan cepat Bapak Fatur? Saya yakin dapat melakukannya Bapak CEO. Baik, yakin Bapak. Baik, sepertinya rapatnya sudah kelar ya, karena Bapak Fatur juga sudah siap, dia bilang siap menjalankannya. Baik, untuk Bapak Wido bisa ditutup rapatnya. Baik, sebelum ditutup, saya akan merangkum hasil rapat hari ini. Jadi setelah mengamati kondisi pasar, hasilnya yaitu yang pertama, ternyata toko online sedang naik daun di masa COVID-19 ini. Yang kedua, promo yang digunakan oleh perusahaan lain yaitu berupa diskon harga pandemik dan teknik periklanan menggunakan influencer sebagai media promosi. Dan yang ketiga, untuk metode yang digunakan oleh perusahaan lain yaitu metode gratis ongkir dan pre-order. Kemudian anggaran yang digunakan untuk melaksanakan tersebut sekitar 20 juta untuk membuka toko online, 15-40 juta rupiah untuk menyewa jasa influencer, kemudian untuk biaya penyedia fasilitas gratis ongkir sekitar 80 juta. Jadi setelah ini kita akan mencari influencer terlebih dahulu, kemudian kita akan segera menjalankan restoran online ini. Demikian rangkuman hasil rapat hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.